Jadi muncullah apa yang disebut dengan apa itu monopoli kapitalisme dan lain-lain itu, dan lawannya apa komunisme dan seterusnya, itu kan berangkatnya dari situ sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalur cinta Rofa Sap. bersama Gus Fuad Kleret. Gini Gus, Ya. katanya dalam satu butir nasi itu mengandung berkah. Jadi ada yang kemudian menggambarkan perjalanan satu butir nasi sebelum menjadi nasi di dalam piring kita itu menghabiskan berapa liter, ratus liter air, menghabiskan pupuk berapa, kemudian perjalanannya pakai bensin dari gunung menuju ke pasar di desa, dari desa menuju ke kota. Jadi perjalanannya bisa berbulan-bulan sampailah ke hadapan kita. Nah, sehingga Nabi, tolong dikoreksi ya, Kanjeng Nabi itu melarang atau menghimbau, saya kurang tahu ya, nanti tolong dijelaskan, bahwa kalau kita makan jangan sampai menyisakan makanan di piring. Nah, padahal Gus, kalau kita melihat bagaimana orang-orang di kota kalau makan, kita lihat aja misalnya di restoran-restoran, itu mereka hidangannya banyak sekali dan kemudian menyisakan banyak sisa makanan di meja makan. Dan kalau kita berkunjung ke belakang, ke tempat sampah, sisa-sisa makanan itu dibuang ke tong sampah. Itu ada beberapa teman, saya baca di tulisan-tulisan penelitian tentang makanan, itu sisa-sisa makanan itu setiap hari bisa bertonton dibuang ke tempat sampah. Sementara banyak orang kelaparan di tempat. Nah, itu bagaimana pendapat Gus Fuad soal sisa makanan ini dan ajaran Kanjeng Nabi yang sudah mulai dilupakan? Jadi kalau jumlah hari itu berapa ya? 360 5 ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu bilang dalam sebutir nasi atau sebutir gandum itu paling sedikit melibatkan 365 pekerja dari jumlah pekerja. Untuk setiap butir? Iya, untuk setiap butir gandum atau nasi atau apapun lah. Sampai terhidang ke kita gitu. Dan kalau Nabi melarang sih enggak ya. Nabi kan enggak suka ngelarang-larang, enggak kayak Ustaz. Bukan melarang itu. Ya, jadi Nabi itu kasih contoh. Gitu loh, gini loh sebaiknya begini dan begitu kan gitu. Terus membuang makanan itu kan namanya mubadzirkan kan. Mubadzir itu dalam Al-Qur'an itu adalah salah satu bagian dari setan itu sendiri kan gitu. Kenapa dibilang begitu? Kayak tadi Mas Joni itu cerita sisa demikian rupa, orang menghasilkan makanan itu sedemikian rupa kemudian dibuang sedemikian rupa. Kemudian kebutuhan tentang memproduksi makan yang lebih besar lagi dan hanya untuk dibuang-buang. Itu begitu menyibukkan manusia, menimbulkan kontestasi yang sifatnya makin lama menjadi makin tidak sehat kan gitu. Jadi muncullah apa yang disebut dengan apa itu monopoli kapitalisme dan lain-lain itu, dan lawannya apa komunisme dan seterusnya, itu kan berangkatnya dari situ sebenarnya. Kenapa Nabi mencontohkan, bahkan Nabi itu kalau makan pakai 3 jari begini, itu sisanya aja sampai dikelamuti gitu. Jadi itu yang menjilati jari-jari itu Nabi itu sendiri, sudah ada contohnya itu. Iya, oleh Rasulullah dicontohkan. Betapa Nabi itu mengajarkan jangan menyia-nyiakan sesuatu, karena itu di dalam sesuatu itu ada proses produksi yang panjang. Kalau manusia itu menyia-nyiakan berarti dia menambah beban untuk dirinya sendiri dan akibatnya akan muncul keserakahan dan lain-lain dan seterusnya. Jadi rantainya itu sebenarnya panjang kalau kita membahas itu gitu. Belum lagi mungkin dari segi kesehatan itu ada yang menjelaskan, kalau kita apa itu menjilati ini karena ini ada enzimnya lebih memudahkan pencernaan dan lain-lain. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah jangan menyia-nyiakan produk gitu. Kalau produk itu disia-siakan nanti menuntut orang untuk memproduksi terus terjadilah pertempuran, perkelahian, bunuh-bunuh dan seterusnya seperti hari ini kita lihat. Padahal di tempat lain banyak orang kelaparan. Masih hari ini tuh masih banyak orang yang mati kelaparan tuh. Nah gitu.
Zolim berarti itu. Kalau kita menyisakan makanan di piring. Ya zalim kepada banyak pihak sebenarnya. Zalim kepada banyak pihak itu. Zalim kepada kemanusiaan, apa yang disebut zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya kan gitu. Setiap kezaliman itu sebenarnya menghancurkan manusia itu sendiri. Itu. Jadi manusia kan harus menjaga dirinya, harus menjaga lingkungannya, alamnya, karena itu sudah dipasrai Tuhan seperti itu. Ketika kita melakukan kezaliman seperti itu, sebenarnya kita itu menghancurkan diri sendiri. Jadi makanya banyak kan orang itu pesimis terhadap kemajuan modernitas ini, karena semakin maju, semakin lama hidup kok semakin sulit. Ini asalnya dari hal-hal kecil itu, menyepelekan sebutir nasi dan kenapa Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana memperlakukan makanan sedemikian rupa. Karena hari ini itu terbukti manusia itu makin konyol aja soal yang beginian gitu. Tidak memperhatikan sama sekali gitu. Nah, persoalannya begini, Gus. Jadi ketika zaman sudah semakin makmur, makan itu sudah bukan lagi sebagai kebutuhan. Tetapi makan sebagai rekreasi. Jadi kita makan cari kuliner di mana-mana, itu sekaligus makan sebagai sebuah kesenangan, sebagai hobi lah. Sebagai hobi, sehingga penghormatan terhadap makanan itu menjadi berkurang. Betul. Karena kalau tiba-tiba dihidangkan makanan yang ternyata kurang enak, itu kan kemudian disisihkan. Pesan lagi makan menu yang baru misalnya. Kemudian tidak cocok lagi, disisihkan, dibuang. Nah, perilaku seperti itu dalam konsep agama itu seperti apa, Gus? Bagaimana? Ya, itu kan sama dengan itu. Kalau dulu itu melambaikan kain sampai mata kaki atau lebih, itu kan kesombongan, kecongkaan dan egoisme yang tidak terampuni lah. Begitu banyak orang harus mati karena nggak makan, itu ada orang seperti itu. Tapi ya ini memang paradok kehidupan ya. Memang manusia itu cenderung menghancurkan dirinya sendiri kan. Jadi ya ukurannya kalau agama kan nggak bisa seperti itu kan gitu. Orang-orang yang seperti itu ya pasti dia mungkin tidak beragama kan gitu. Kalau semua orang beragama ya artinya secara formal. Ya agama formal atau agama esensial kan kita harus ya. Kalau orang beragama benar itu kan nggak boleh membiarkan orang kelaparan. Hari ini masih banyak orang lapar, dia main-main dengan makanan seperti itu. Apa itu beragama kan gitu? Nabi itu bilang orang itu tidak beriman, bukan hanya tidak beragama. Dasarnya agama kan iman. Iman, kalau iman nggak ada berarti sama sekali tidak beragama. Orang itu tidak beriman kalau dirinya kenyang, tetangganya lapar kok. Sampai segitunya kok. Jadi dia tahu kan di mana-mana butuh dana untuk orang-orang miskin yang hidupnya seperti itu masih banyak, masa dia menutup mata kan gitu. Nah, itu ada nggak pengaruhnya terhadap kualitas mereka yang kadang-kadang kan mereka tidak sadar bahwa itu adalah zalim. Jadi sebenarnya begini ya, zalim itu berbuat keliru itu sebenarnya yang rugikan diri sendiri. Apa orang-orang seperti itu bahagia? Enggak ada yang bahagia orang-orang seperti itu. Senang mungkin iya, tapi bahagia enggak. Tentram enggak. Di dunia sudah seperti di neraka, apalagi nanti setelah mati kan gitu. Jadi ya gimana ya? Agama itu kan dibangun pertama kali itu iman dan empati kepada sesama kan. Sebelum ada sholat, sebelum ada puasa, sebelum ada haji macam-macam itu kan cuma iman dan ngurusi jangan ada orang yang lapar, jangan ada orang yang miskin kan itu. Nah sekarang kan enggak. Ya mungkin dia haji, mungkin dia umroh, tapi perilakunya seperti itu. Agama macam apa? Padahal Tuhan sendiri fawailul lil musallin alladzina hum sholatim sahun dan seterusnya itu. Celakalah orang yang sholat, celakalah orang yang berritual agama, tetapi secara esensial dia sebenarnya tidak beragama. Dan itu sebelum sholat, sebelum haji, sebelum ini kepekaan sosial ini. Nah, ayat-ayat Makkiyah kan semua tentang iman dan kepedulian sosial. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sholat itu masa akhir Rasulullah di Mekah itu 13 tahun setelah kenabian. Jadi selama 13 tahun itu masa kenabian Nabi itu kan kira-kira 23 tahun. Yang 13 tahun itu cuma percaya kepada Tuhan dan berbuat baik pada sesama. Enggak tega kalau ada orang menderita cuma itu. Yang lain-lain itu cukup 10 tahun. Tentang semua hal itu cukup 10 tahun. Sholat, rukun Islam itu ya sholat,
kemudian puasa, zakat kan udah tadi ya. Kemudian haji, kemudian yang lain-lain aturan-aturan macam-macam itu cukup 10 tahun. Tapi iman dan berbuat baik kepada sesama, kepedulian itu 13 tahun. Dan itu yang sekarang dilupakan. Iya. Artinya kan orang semakin berlomba-lomba untuk memuaskan diri sendiri. Contoh dengan makanan tadi. Bagaimana setiap banyak orang yang tidak sadar bahwa makanan itu penting bagi tubuh. Artinya kan ketika menyia-nyiakan makanan, mereka tidak sadar bahwa itu Ya, karena mereka tidak pernah memikirkan apa itu hakikat kehidupan, apa itu hakikat menjadi manusia kan gitu. Mereka karena modernitas ya, kita dituntut misalnya Mas Joni cerpenis, saya pelukis, Mas Arman ahli internet, itu aja terus toh. Tidak memahami segi-segi lain dari kehidupan ini toh. Akibatnya seperti itu. Jadi manusia hanya menjadi skrup, menjadi robot, dan itu kan kegelisahan sejak ada modernitas ini ya. Di dalam filsafat banyak lah macam-macam, sama ada aliran posmo dan tetek bengek itu kan gitu. Jadi tetapi itu mungkin sunatullah ya, sunatullah bahwa memang manusia itu pada akhirnya juga menuju kehancuran diri sendiri itu kan gitu. Kadang-kadang kan kita cemas juga tahu melihat nanti bagaimana cucu saya ya. Dulu itu di Indonesia itu di Jogja itu sebelum tahun 2000 nggak pernah kita butuh AC. Nggak pernah kita kepanasan gitu. Hari ini itu sekarang itu malam hari bisa harus pakai AC segala macam kan. Kalau nggak pakai AC kayaknya nggak ini lagi lah. Besok lagi gimana lagi ya? Manusia itu memang terus-menerus menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan kan selalu ada rencana gitu, yang kita nggak tahu lah. Nah, disitulah kita itu boleh tetap selalu optimis karena ada Tuhan kan gitu. Nah, kembali soal makanan. Itu artinya kan ketika kita tidak dianjurkan untuk menyisakan makanan, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Bahwa ada pembatasan soal makan ini. Nah, bagaimana pendapat Nabi itu kalau makan tidak pernah menyisakan makanan, jadi mengambil secukupnya. Kan? Secukupnya. Dan Nabi itu tidak pernah komplain, tidak pernah mengeluh mengenai rasa makanan. Apa aja beliau makan, nggak pernah bilang, oh makanannya nggak enak, belum pernah sama sekali mengkritik atau mengecam makanan, kan itu. Itu saking menghargainya. Saking menghargainya kan gitu. Jadi ya kalau misalnya alasannya diet gitu ya, ngambilnya dikit dong supaya nggak jadi sisa kan gitu. Kalau porsinya dikit semua misalnya orang diet terus kemudian porsinya dikit kan masih banyak sisa yang bisa dikirim ke tempat lain dan seterusnya gitu. Persoalannya bukan bisa dikirim ke tempat lain, Gus. Tapi bisa ditabung untuk makanan selanjutnya. Baik, terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Masih di jalur Cinta Rofa. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.